kalau kita lihat belakangan ini Om rame Om. Di Purwakarta itu rame Om dan tuh. Mengenai isu-isu jadi bupati Om. Jadi itu bupati. gimana Om? Kita tidak mungkin bicara ide-ide yang besar. Kita tidak mungkin ngomong tentang Indonesia, ngomong tentang Purwakarta, ngomong Manen Awe gagal. Ya. Perbaikilah dirimu. Setelah itu kita bicarakan yang lain. Ya. Organisasi adalah, saya pikir, tempat bagaimana kita maju bersama-sama, bekerja bersama-sama, dan sama-sama bekerja. Bayangkan coba, beras mahal. Anu untung petani Thailand, anu untung petani Vietnam. Ini kan problem. Di mana kemiskinan ada, misalnya, di mana keterbelakangan ada. Betul. Di Riyadh di sana bersama masyarakat, bagaimana kemiskinan kita bisa terentaskan, bagaimana keterbelakangan kita bisa hadapi dan bisa kita selesaikan. Kondisi pemerintah kita baik atau buruk, Betul. itu dasarnya adalah ilmu, dasarnya pengetahuan, tidak asumsi. Dan pengetahuan itu tentu dimulai dari data, dimulai dari analisis dan lain sebagainya. Dilihat hari ini apakah organisasi seperti organisasi mahasiswa atau organisasi-organisasi pada umumnya itu relevan Om zaman sekarang? Ini produktivitas kita rendah. Ya. Kita dulu sampaikan misalnya begini, kita itu di luar usap rambut, Hanap Saibas Dampal, kita kan pakai produk orang. Kita misalnya pakai baju nih, baju yang kita beli, kan sebetulnya harganya itu, kita kan akan ngitung, sekian bulan itu cabai bakal ke pasar banjir, yang tidak ada kan apa? Betul. Nah mestinya kan ada arus informasi yang seperti itu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel YouTube saya, di Albulaki. Nah, kebetulan kali ini saya sedang berkunjung di rumah Kang Deni Ahmad Haidar di Bojong untuk mengenal dan menggali beberapa proses perjalanan Om Den dan sudut pandangnya mengenai Purwakarta, anak muda, nasionalis, dan lain sebagainya. Oke, Om Den, apa kabar Om Den? Alhamdulillah sehat. Om Den ini adalah salah satu orang yang menjadi banyak inspirator anak muda Om. Nah, tapi sebelum ke sana, saya pengen tahu dulu nih, apa sih yang membuat Om Den ini tertarik terjun di organisasi? Apa namanya? Ya, kita ngelihat semua kan terorganisir. Ya. Semua terorganisir, kemudian ya harus diorganisir. Harus menjadi bagian dari cita-cita besar tertentu, atau kita mengajak orang untuk bareng mengejar cita-cita tertentu. Jadi hidup tidak bisa sendirian. Hidup adalah udunan. Hidup kudu babarengan. Kudu kerjasama dan sama-sama bekerja. Jadi itu bisa sorangan. Makanya ya organisasi menjadi hal anu wajib, penting. Tapi kalau kita lihat Om, beberapa organisasi hari ini mengangkat isu mengenai bonus demografi ini. Nah, kalau tanggapan Om Den ini melihat bonus demografi itu bagaimana? Ya, bonus demografi itu kan dua sisi mata uang dengan bencana demografi. Kalau cerita bonus demografi itu bukan hanya cerita soal jumlah ya, ini cerita soal kualitas. Jadi jumlah yang banyak, kemudian kalau kualitasnya rendah itu bisa menjadi bencana demografi. Tapi kalau misalnya jumlah penduduk yang usia produktif ya banyak, kemudian kapasitasnya mumpuni dan produktif, maka itu baru cerita soal bonus demografi. Nah ini kan tidak bisa begitu saja. Angka-angka ini bisa menjadi bonus, bisa menjadi bencana, tergantung bagaimana kita hari ini mempersiapkan itu. Mempersiapkan skillnya Om ya. Kalau Om Den itu sering bicara tentang Indonesia yang kita cita-citakan adalah Indonesia yang kita perjuangkan. Nah, secara general filosofi itu apa sih Om? Maksud dan tujuannya gitu. Apa yang diperjuangkan gitu? Ya banyak lah. Misalnya kita mulai dari hal yang paling kecil. Jangan sampai misalnya begini, kita cerita soal Indonesia yang besar, Indonesia besar teh Sabang sampai Merauke. Tapi kita cerita Indonesia kecil, Tilur Usap Rambut, Hanap Saibas Dampal. Ini juga sama Indonesia yang harus kita perjuangkan.
Karena Indonesia besar itu akan hadir dari kumpulan Indonesia kecil. Nah, jadi orang yang bisa memperjuangkan dirinya menjadi lebih baik, saya pikir akan layak mereka ikut serta dalam kerangka memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Tapi ya Indonesia yang lebih baik kan tidak hadir begitu saja. Tidak akan ada orang yang memperjuangkan, tidak akan ada orang yang memberikan begitu saja. Misalnya ini Indonesia maju, Indonesia keren kan, nggak bisa. Indonesia itu harus keren dari dalam, harus disiarkan dari dalam, harus mulai difikirkan, mulai dibincangkan, dan mulai dikerjakan oleh seluruh komponen yang membentuk Indonesia. Jangan pernah menyerahkan Indonesia cita-citanya pada yang lain. Karena barangkali Indonesia yang kita citakan juga adalah terbentuk dari anak muda yang hari ini produktif, Om ya? Ya itu tadi, Indonesia besar ini, Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke ini, dibentuk oleh Indonesia kecil yang di luhur usap rambut tihanap saibas dampal itu. Jadi kalau komponen-komponen Indonesia kecilnya ini tidak maju, tentu juga jangan bisa berharap bahwa Indonesia besarnya juga bisa maju. Oke. Nah, kalau kita ngomongin organisasi dan pemuda, Om ya, apa sih yang Om rasa kok sekarang anak-anak muda sekarang kayak gini, anak-anak muda zaman dulu kayak gini? Perbedaannya apa, Om, yang dilihat hari ini? Mestinya si anak muda itu karakternya tetap sama ya. Pertama, tidak pernah takut salah. Yang kedua, progresif, revolusioner. Nah, cuman memang mungkin cara aktualisasinya saja yang yang agak berbeda, karena dihadapkan pada situasi-situasi yang berbeda. Dulu mungkin situasinya serba kurang, serba repot dalam berbagai aspek ya, sosial, bahkan politik misalnya, penuh represi dan lain sebagainya. Kemudian hari ini dianggap kehidupan ekonomi kita makin baik. Kalau dihitung misalnya pendapatan per kapita, kemudian secara kasat mata juga terlihat kendaraan makin banyak misalnya. Kalau dianggap itu adalah pertumbuhan ekonomi, maka dianggap lebih mudah. Hari ini orang, anak-anak muda misalnya, ya lebih mudah lah mereka beli baju lebih mudah, akses terhadap makanan lebih mudah, akses terhadap pendidikan dikatakan lebih mudah. Nah, ternyata itu juga tidak menjadikan kita secara umum ya menjadi lebih progresif. Itu malah menjadi menjadi virus, di mana anak-anak kita malah menjadi kurang bersemangat karena apa yang mudah, membawa smartphone misalnya, di toilet bisa beli apa, bisa baca apa, sehingga semangat kuriositas yang lain itu agak berkurang. Apa itu juga salah satu dampak dari bonus demografi, Om? Saya pikir sih nggak juga ya. Saya juga nggak tahu ini dampaknya dari mana. Yang pasti memang saya ngelihatnya ini soal gaul saja, soal gaul. Gaya hidup ya, gaya hidup kayak kita itu kan, kalau medsos misalnya, medsos itu ya selingkungan-lingkungan saja. Kita hanya menerima informasi dari luar itu yang lebih banyak informasi yang sampah. Kita jarang, misalnya Eropa itu seperti apa sih, Amerika itu aslinya seperti apa sih, Jepang itu aslinya seperti apa sih. Yang kita kenal dari daerah-daerah itu kan ya murni dari konten-konten media sosial, termasuk konflik-konflik di belahan bumi yang lain, yang sebetulnya kita tidak tahu aslinya kayak gimana. Yang kita tahu adalah hasil konten kreator atau kepentingan-kepentingan tertentu yang bisa saja sebetulnya tidak menggambarkan yang terjadi kondisi yang sebenarnya. Nah, sehingga yang sampai pada kita adalah informasi-informasi yang tidak utuh, sehingga akan juga membentuk paradigma anak muda kita menjadi tidak utuh dalam melihat berbagai persoalan. Nah kalau kita lihat Om Den ini sangat senang dengan literasi, Om ya, senang baca lah, terus wawasan juga sangat luas. Nah Om, kalau kita lihat hari ini, apakah ada metode kayak zaman dulu ya, orang tuh tertarik mungkin karena keterbatasan dia baca buku, akses dan lain sebagainya. Hari ini kan di handphone banyak, Om ya. Nah, keminatan itu dibentuk dengan triggernya apa, Om? Motivasinya apa? Nah, daya baca kita yang kurang itu adalah soal daya baca. Nah, kemudian gini, pengetahuan yang kita butuhkan adalah pengetahuan yang bisa, pengetahuan sains lah ya. Dan pengetahuan sains itu mungkin tidak hanya bisa didapat dari baca-baca saja. Ini memang harus sekolah.
Ini harus diarahkan, harus terstruktur, harus ada kurikulumnya lah kira-kira. Nah, trigger pertama saya pikir yang harus jadi apa namanya, Motivasi, ya pemantik lah, ya. bagaimana kita itu ingin pinter, ya seharusnya keinginan pertama untuk maju. Kemudian yang kedua ada kuriositas yang tinggi, selalu ada rasa ingin tahu yang tinggi terhadap banyak hal. Ya. Nah di kita rasa ingin tahu itu sekarang lebih banyak di apa namanya, dihabiskan di ya tadi di laman-laman media sosial begitu, betul. misalnya TikTok apa, Betul. menjadi ya senang-senang saja. Kita menjadi tidak pernah ingin tahu misalnya kenapa sih konflik Israel Palestina itu Ya. tidak pernah selesai. Betul. Misalnya kemudian orang belajar sejarah secara komprehensif itu seperti apa? Ha-ha. Kemudian kenapa sih tiba-tiba Ukraina dan Rusia itu perang? Ada apa sih? Atau tiba-tiba saja misalnya kenapa perang ini menghasilkan metode perang baru misalnya, perang drone? Atau tiba-tiba saja ketika Ukraina Rusia berperang, kenapa solar di kita jadi mahal? Mahal ya. Kemudian kenapa apa namanya negara-negara Eropa menjadi agak kesulitan mendapatkan bahan baku makanan? Nah, hal-hal yang seperti ini tentu saja butuh informasi awalnya. Mungkin kita terima perang di sini solar mahal. Ini kan mestinya juga ada yang mempelajari secara serius. Ini seperti apa? Nah, membangun Indonesia saya pikir juga dibutuhkan apa namanya pengetahuan sains yang ya bisa memperbaiki situasi-situasi itulah. Ya. Kalau kita lihat Om, organisasi hari ini juga kelihatannya tidak nampak Om ya. Dalam artian kalau dulu kan terkesan demo kritisi, terus bikin karya tulis misalnya untuk kemudian menjadi solusi ataupun mengkritik sebuah kebijakan gitu. Nah, dilihat hari ini apakah organisasi seperti organisasi mahasiswa atau organisasi-organisasi pada umumnya itu relevan Om zaman sekarang? Ya mestinya harus tetap relevan karena apa namanya penguasa harus tetap dididik ya, rakyat juga harus tetap dididik. Ya. Dan organisasi kemahasiswaan saya pikir adalah ruang di mana melakukan pendidikan terhadap penguasa lewat kritik, lewat demonstrasi, lewat apalah kan gitu. Ya. Kemudian juga mendidik publik kita lewat edukasi, lewat memberikan informasi yang baik. Nah, dua sisi ini kan harus tetap berjalan. Ini yang agak apa namanya yang memang agak mengkhawatirkan ketika misalnya anak-anak muda terutama teman-teman organisasi kemahasiswaan sekarang kan agak kurang greget ya. Ketika ruang publik misalnya kan demo belum tentu di jalan. Betul. Bisa di media sosial di mana hari ini juga sekarang, trennya tren untuk apa namanya tren untuk melakukan penekanan lah ya. Sekarang itu kalau informasi viral misalnya maka itu akan menjadi atensi semua pihak. Betul. Nah, demo tentu bukan hanya di apa namanya di aksi-aksi di jalanan. Nah, inovasi-inovasi itu saya pikir agak terhenti lah ya. Nah, saya takutnya ini karena didukung oleh literasi yang rendah. Karena literasi yang rendah sehingga tidak tahu. Kan misalnya gini, kondisi pemerintah kita baik atau buruk, itu dasarnya adalah ilmu. Dasarnya pengetahuan, tidak asumsi. Dan pengetahuan itu tentu dimulai dari data, dimulai dari analisis dan lain sebagainya sehingga nanti akan ada menghasilkan simpulan yang ilmiah. Nah, hari ini kalau ditanya ini baik atau buruk, kemudian tidak bisa menjawab, jangan-jangan apa namanya ini karena memang dia tidak punya alat untuk mengukur. Nah, alat ukurnya kan itu ilmu. Nah, kalau secara keilmuan misalnya rendah tak bisa mengukur kan agak berat. Kalau misalnya kelompok akademisi itu literasinya payah gitu loh. Tapi Om, kalau kita lihat organisasi kan kalau dulu ya matang secara kritis Om ya. Dalam artian baca ya orang baca ya baca gitu. Orang yang terjun politik ya politik asak lah gitu Om ya. Orang-orang yang totalitas lah kalau udah turun. Nah, kalau hari ini kan kita lihat dibaca enggak, di politik ikut-ikutan gitu. Hanya sebatas apa ya followers saja. Nah, yang menjadi apa ya pembeda, bukan pembeda sih, lebih ke apakah ada treatment yang beda gitu Om dari organisasi atau zaman Om dulu sama anak-anak muda zaman sekarang gitu. Treatment. Tapi itu sama aja
Kalau treatment dan lain sebagainya sama saja, karena organisasi tidak berubah. Yang agak berubah mungkin sudut pandang. Orang cara pandangnya terhadap organisasi itu apa? Itu ya. Kan organisasi mestinya menjadi wasilah. Organisasi itu menjadi menjadi tempat menempa diri. Memperbaiki itu yang pertama harus memperbaiki diri. Karena misalnya tadi protes. Protes itu kan harus karena benar, tidak boleh protes karena lapar. Nah, hal-hal ini yang saya pikir butuh kembali dikuatkan. Nah, itu soal literasi ya. Soal literasi yang harus meningkat. Nah, sekali lagi, daya baca kita harus meningkat. Karena kalau NKRI harga mati, maka kompetensi itu harga mati. Karena NKRI tidak bisa dibangun oleh orang-orang yang tidak kompeten. Nah, kalau lihat hari ini Om, anak-anak muda kan terutama Gen Z Om ya, kebanyakan isu-isunya tuh di mental Om. Saya baca ya, dan saya alami hari ini tuh isu-isunya di mental. Mereka ketemu sedikit kegagalan udah mulai merasa paling kalah lah di dunia gitu Om. Apakah ada, menurut pandang Om ya, apakah ada metode atau cara apa lagi gitu untuk membentuk sebuah kekuatan mental lah secara kokoh gitu? Kebanyakan ditemukan di organisasi-organisasi juga, ternyata orang-orangnya seperti itu juga Om. Itu tadi kan soal keyakinan. Hidup itu harus, ya kalau bahasa filosof itu kan terbentur. Nah, kalau kita ini gitu terbentur bubuk. Nah, pilihan hidup itu ya kalah atau maju, kan itu saja. Menyerah, kalah, ya selesai. Nah, artinya sesuatu, kan ada peribahasa gini, sesuatu yang tidak bisa membunuhmu itu akan membuatmu makin kuat. Seharusnya kalau kita kalah di satu hal misalnya, itu kan jadi satu pembelajaran. Wong hidup harus tetap jalan, kecuali kalau itu kalah, mati, ya itu lain soal ya. Tapi kalau kalah, menyerah itu emang mau apa? Kan itu tidak punya pilihan menyerah. Iya, betul. Nah, soal-soal mental yang kayak begitu, saya pikir harus dilatih, harus punya keyakinan bahwa bisa. Apa sih yang tidak bisa kita lakukan? Yang orang lain bisa lakukan, kita pasti bisa lakukan. Nah, orang lain seharusnya kan yang orang lain tidak bisa lakukan juga harus bisa kita lakukan. Dan itu bisa diikhtiari, bisa dipelajari. Betul. Tidak ada seperti misalnya gini, prajurit pasukan khusus itu mereka selalu bilang, kami bukan hebat, kami itu terlatih. Nah, jadi ya tidak ada yang tidak bisa dilatih. Lumba-lumba aja bisa dilatih. Betul. Kemudian tawon nyiruan saja bisa dilatih untuk mengecek bahan peledak, makanya jeleman tuh. Melatih diri Om ya, melatih diri. Bahkan bahasa agamanya riyadhah misalnya. Riyadhah itu kan melatih. Riyadhah itu bukan hanya cicing di Pak Imaran, kemudian ngawiri siapa, bukan hanya itu. Tapi juga harus ada anak muda yang riyadhahnya itu di mana? Di perpustakaan. Kemudian di laboratorium, kemudian dia di tempat-tempat di mana kemiskinan ada, misalnya di mana keterbelakangan ada, dia riyadhah di sana bersama masyarakat. Bagaimana kemiskinan kita bisa terentaskan, bagaimana keterbelakangan kita hadapi dan bisa kita selesaikan. Nah Om, kalau kita lihat Om Den ini konsen juga di pertanian Om ya, dari tahun berapa Om? Dari dulu lah, dari dulu lahir di tempat lama ya. Alasannya kenapa Om? Iya, hidup itu kita bisa bicara nilai apa saja gitu loh. Tapi kan lamun teu dahar pae. Kita bisa bicara apa saja, kita bisa ngomong apa saja, lamun teu dahar pae. Kan gitu. Artinya pangan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi sebelum apa-apa ya beteung lah. Sesuatu itu beteung. Orang lapar nggak bisa dikasih ceramah. Orang lapar nggak usah diajak nyari-nyari kebenaran. Orang lapar itu ya suruh makan aja. Nah, kalau makannya tidak ada kan repot. Termasuk soal ketahanan negara. Yang paling penting dalam konteks pertahanan negara adalah BEAS. Kita tidak bisa cerita soal teknologi alutsista misalnya. Kita tidak bisa cerita soal teknologi apa saja, sumber daya manusia yang keren, tapi BEAS. Kan gitu. Selama bangsa kita masih kasih makan oleh atau tergantung makannya terhadap bangsa lain, maka selama itu pula kedaulatan negara, kedaulatan kemerdekaan kita itu terancam. Nah, menarik juga Om Den ini selain tadi konsen di pertanian, terus juga betah di lembur Om lahnya
di rumah lah gitu, betah di rumah gitu. Walaupun secara Capek kelilingan. capek kelilingan. Walaupun ya secara nama udah merambah kemana-mana gitu. Nah dulu sempat saya dengar juga Om mengundurkan diri dari KPU Om, memilih jadi ketua PU Ansor. Alasannya kenapa Om? Alasannya waktu itu ya sama saja sebetulnya. Memilih Ansor, milih KPU juga milih soal bagaimana kita ikhtiar ikut berpartisipasi dalam ikut membangun masyarakat, membangun negara, atau mendidik diri kita sendiri dalam kerangka menjadi bagian dari Indonesia. Jadi sesuatu yang biasa-biasa saja sebetulnya. Dan bedanya katakanlah kalau di sana katanya kan di sana digaji, di sini enggak. Tapi kan hidup nggak digaji juga hidup aja, nggak ada masalah. Malah yang digaji kadang kurang aja kan gitu. Jadi nggak ada masalah. Iya. Kan kalau orang secara umum kan satu jabatan itu penting Om. Penting terus. Kenapa sih Om milih mengabdi, kalau katakanlah mengabdi total gitu Om ya sekarang, terus rajin keliling Jawa Barat karena kan mungkin jadi ketua PW Ansor Jawa Barat. Nah kalau kita lihat pemuda Om, perbedaan pemuda Purwakarta dengan beberapa kota kabupaten di Jawa Barat gimana Om? Tapi itu sama saja lah, sama saja. Ya kan, memang kita bukan punya masalah di sebagian besarnya. Sebagian besar kita itu soal produktivitas yang rendah. Kalaupun sebagian kecil memang ada yang produktivitasnya sangat tinggi, dan itu secara ekonomi dia makin maju, secara sosial dia literasinya makin bagus. Nah, masalah yang umum kita hadapi adalah seperti itu, masalah soal ini produktivitas kita rendah. Kita dulu sampaikan misalnya begini, kita itu di luar usap rambut, tehanap saibas dampal, kita kan pakai produk orang. Kita misalnya pakai baju nih, baju yang kita beli kan sebetulnya harganya itu kita membayar tidak sesuai harganya. Pasti lebih dari harga yang seharusnya. Baju ini misalnya harganya seharusnya cuma 10.000. Tapi kan saya bayar 20.000. Yang 10.000 sisanya itu kan untuk tadi memperkaya orang-orang yang produktif itu. Iya, betul. Nah, produktivitas yang hari ini muncul di teman-teman muda itu justru malah dari kalangan-kalangan yang secara ekonominya makin mapan. Dia berasal dari keluarga ekonomi yang paling mapan, maka mereka punya produktivitas yang tinggi. Semakin mereka berasal dari keluarga yang ekonominya, mohon maaf ya, agak rendah, produktivitasnya juga menjadi agak rendah. Nah, kita coba menghubungkan ada persoalan apa sebetulnya, karena pemerataan ini kan harus terjadi. Kalau misalnya, katakanlah nanti yang sudah kaya, produktivitasnya makin tinggi, dia akan makin kaya. Kemudian yang sudah miskin, produktivitasnya rendah, dia akan makin miskin. Nah, jurang ini harus makin lama itu makin mengecil. Mengecil ya. Ya bukan mengecil, tapi harus dari bawah ke atas ya. Jangan makin mengecil teh. Jurangnya makin mengecil, anu beunghar jadi malah miskin, bukan. Tapi yang miskin itu makin maju gitu. Tapi kan kalau kita lihat hari ini Om, banyak potensi-potensi yang katakanlah kalau sekarang kita konsen ekonomi kreatif Om ya. Banyak usaha-usaha yang kemudian bisa diproduksi di rumah atau hal-hal yang bisa dilakukan sendiri gitu Om. Nah, sejauh ini menurut Om sudah nampak nggak potensinya Om? Potensinya saya pikir nampak banyak sekali. Cuman memang cara berpikir kita tadi masih cara berpikir bikin produk, belum cara berpikir pemasaran. Padahal kan yang e-commerce segala macam itu kan misalnya ruang-ruang e-commerce itu kan sebetulnya ruang digital, menjadikannya ruang digital. Orang kan tidak punya produk, kayak misalnya siapa? Amazon. Wah, Alibaba lah, Alibaba, Alinaoni segala macam. Mereka kan hanya menjadikan ruang digital. Mereka hanya mempertemukan secara digital antara penjual dan pembeli. Dan yang kaya-kaya kan yang kayak begitu. Betul. Nah, termasuk misalnya, bayangkan coba dalam konteks ekonomi digital, kan anarki Pak. Anarki. Tadi, kenapa? Tadi, contoh misalnya Gojek. Apakah Gojek itu perusahaan transportasi yang bisa diatur oleh Disubpan? Pasti enggak. Ditanya datang ke Gojeknya, Pak ini gimana? Saya kan bukan perusahaan transportasi, saya perusahaan aplikasi. Nanti kita di kalangan keliling pakai motor. Bayangkan coba, Gojek itu perusahaan ojek yang sangat besar, motor aja nggak punya. Tapi mereka bisa kaya. Artinya menghubungkan saja orang yang punya motor, nganggur gitu loh. Ada penghasilan, yang punya mobil, nganggur. Kan begitu. Ada orang punya produk, dia tidak bisa menjual. Kemudian ya dipertemukan, kan gitu. Ini tidak bisa juga bagaimana mengiringnya. Nanti ada
JNT walali wasohbi lah kayak begitu. Jadi supply chain ini kita belum tahu di mana sih posisi kita. Makanya teman-teman muda jangan melulu berpikir harus membuat sesuatu, menjual sesuatu. Saya pikir akan jauh lebih akan jauh lebih prospektif. Kalau bikin produk itu butuh modal. Kalau menjual itu ngehuntu saja. Kan kita sudah punya dikasih modal oleh jadi sales Allah. Jadi sales itu kan, dan yang paling mahal kan jadi sales. Jadi sales itu mahal sekali. Ya, kalau kita lihat kan hari ini banyak banget ya Om, kayak produk-produk yang di desa-desa juga udah mulai cakap Om. Maksudnya ini mulai tadinya keripik singkong biasa aja jadi punya brand. Nah, yang dikhawatirkan hari ini adalah banyaknya pelaku-pelaku yang juga minat pasarnya nggak jelas Om. Gitu. Yang hari ini kita lihat ya. Kemudian apakah menjadi salah satu perkembangan atau kemajuan juga untuk ekonomi atau bagaimana Om? Ya memang kalau bahasa Arabnya itu al-istiqomah khairun min alfi karomah. Ini harus ada konsistensi, memang harus konsisten. Dia harus punya passion gitu loh, harus punya passion di satu hal, kemudian konsisten di satu hal itu, dan ya terus menerus. Kalau tadi rugi sekali ya jangan berhenti, rugi 2 kali jangan berhenti, rugi 3 kali jangan berhenti. Tidak ada orang hebat yang sekali jadi jalan. Kita kan bisa baca bagaimana dulu Kolonel Sanders itu, dia itu mulai usahanya sukses setelah usia tua, kan begitu? Betul. Kecuali kalau anaknya konglomerat, soal itu. Tapi kan ada orang-orang yang hari ini jadi konglomerat juga tidak semuanya anaknya konglomerat. Nah, anak konglomerat yang menjadi miskin juga banyak, kan gitu. Anak yang bukan siapa-siapa pun yang jadi kaya juga banyak. Artinya kesempatan kita untuk maju dan untuk tilalap sama saja, tergantung pilihan hidup kita mau kayak gimana. Nah, potensi yang tadi saya pikir potensinya bagus sekali, tinggal harus ada sebagian anak muda yang berpikir bukan hanya membuat produk, tapi juga bagaimana mempertemukan produk ini dengan konsumen, kan gitu. Dan pasti tidak ada yang tidak laku. Apa sih yang tidak laku? Betul. Kita jual cacing laku kok, jual lukut aja laku, kan gitu. Benar, jual lukut juga laku Om. Jual lukut juga laku. Nah, jual huntu juga laku. Zaman sekarang apalagi Om ya. Nah, kalau kita lihat hari ini Om Purwakarta dalam konteks ekonomi Om ya, apakah Purwakarta punya potensi untuk keterlibatan besar lah dalam sirkulasi pemutaran uang? Kan kita lihat kita dihimpit 2 kota besar nih Om. Dilihat Purwakarta hari ini gitu aja gitu Om. Karena apa atau potensinya apa yang Om lihat nih Purwakarta? Ini kan soal paradigma yang belum tuntas. Kita itu dalam konteks ekonomi ya, kita itu mengambil produsen atau mengambil jalur distribusi. Kita itu yang ngomongnya bikin barang atau jasa saja. Ini yang sampai sekarang ngelihat gimana sih? Misalnya kalau mau pertanian nih, kalau mau fokus pertanian, satu saja misalnya dulu teh. Teh rakyat Purwakarta itu dulu primadona dulu. Dan sampai sekarang tidak ada yang ngurus. Pemerintah itu cek coba apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap keberadaan teh rakyat di Purwakarta. Tidak ada. Teh rakyat itu pernah ada Om ya? Ya teh rakyat sekarang juga masih ada. Tapi kan volumenya makin sedikit. Tahun 99 itu, tahun 2000-an awal, di Purwakarta itu masih ada 4.000-an hektar teh rakyat. Bayangkan coba Pak Hadi. Teh rakyat kita punya 4.000 hektar, tapi dalam peta teh rakyat Jawa Barat itu Purwakarta itu tidak masuk. Masuknya Cikalong, padahal di Cikalong nggak ada perkebunan teh milik rakyat. Tapi jadi teh yang diproduk dari Purwakarta ini, Bojong, Wanayasa, Kira Pedes, Darang, dan Pondok Salam, tuh 5 kecamatan itu dianggapnya sebagai teh Cikalong. Nah kan gitu. Bayangkan coba, sampai sekarang tidak ada produk teh yang dibakar, yang dibuang. Artinya pasar masih menyerap. Dan kita santai-santai saja. Ketika misalnya hari ini kebun teh itu dialihfungsikan jadi tempat-tempat jadi yang lain. Artinya padahal pasar kan masih butuh. Nah ini kan butuh support juga, butuh supporting seperti apa sih? Nah, termasuk misalnya orang kitanya juga. Jangan sampai berharap teh misalnya laku, tapi orang yang punya kebun tehnya saja minumnya itu air kemasan. Ini kan repot. Jadi mestinya tradisinya ya di sini dong dibangun juga. Nah, apakah itu juga salah satu dari kebutuhan kita mengenai ruang publik Om? Yang harus yang harus ada orang yang mengingatkan misal. Ya haruslah. Harus kita misalnya gini.
tadi soal apa satu segmen ya, segmen apa teh, kemudian padi misalnya, kan sentra produksi padi kita lumayan. Betul. Nah, tapi ketika kayak krisis sekarang kan hilang, ini padi kita kemana? Iya. Kan mestinya ada buffer, misalnya di setiap desa itu ada lumbung atau apalah yang disiapkan untuk situasi tertentu. Wong masyarakat kita dulu, masyarakat yang kita anggap misalnya masyarakat yang belum modern itu mereka punya stok. Teman-teman kita di Baduy itu mereka selalu punya stok, sehingga tidak pernah misalnya mereka cerita kelaparan. Ya, betul. Mereka itu punya stok. Bu, masa kita tidak punya Stok. mekanisme untuk melakukan stok gitu ya. Kemudian soal intensifikasi di kita kan masih 2 kali setahun misalnya panen, bisa kan 3 kali. Faktanya di negara luar bisa kok, Iya, betul. kan gitu. Jadi jangan sampai misalnya apa, lu udah hujan wae, lu udah halodo wae, atuh pan ari eta mah humandear. Mestinya kan aya pengetahuan deh jang melampaui itu, kumaha bahwa tantangan-tantangan alam itu justru menjadi peluang kita untuk maju. Oke. Nah, Om, kalau lihat Purwakarta hari ini juga, Om, katakanlah ya pertanian udah bagus, banyak lah ya, dan ada juga komunitas yang konsen di dunia pertanian gitu. Belum bagus, kalau menurut saya pertanian itu belum bagus. Kenapa belum tuh? bagus itu sudah belum menjadi konsen semuanya. Misalnya kebijakan. Dalam konstruksi kebijakan, mana kebijakan kita yang memang secara serius mendorong petani supaya misalnya dalam konteks ekonomi petani lebih baik. Dalam konteks produksi mereka akan meningkat. Kualitas produksinya meningkat, kuantitasnya juga meningkat. Itu hampir tidak ada. Jadi yang meningkatkan kapasitas produksi mereka itu bisa jadi spekulasi mereka saja. Satu saja misalnya. Sistem pertanian kita tidak didukung oleh sistem informasi yang memadai. Makanya di kita kadang-kadang tani bonteng rugi misalnya. Ya, kan mestinya salah satu salah satu kewajiban pemerintah itu kan memberikan akses informasi. Misalnya di daerah-daerah sentra horti itu hari ini orang lagi tanam apa. Sehingga misalnya kalau misalnya di Lembang orang hari ini lagi tanam bonteng lagi tanam apa? Cabe misal. Cabe. Kita kan akan ngitung sekian bulan itu cabe bakal ke pasar banjir. Yang tidak ada kan apa? Betul. Nah, mestinya kan ada arus informasi yang seperti itu. Betul. Sehingga petani kita itu punya gambaran, oh, ya nih, ini yang bisa kita tanam misalnya. Jangan sampai ini kenawan bonteng mahal, ini melak. Saraya melak, atuh tempo panen terjadi murah. Karena supply-nya banyak, demand-nya tetap gitu loh. Betul. Nah, hal-hal yang seperti itu saya pikir termasuk juga soal kebijakan bagaimana petani kita tidak rugi. Kayak misalnya beras. Beras mahal selama itu untuk petani kita ya. Ini nggak apa-apa. Bayangkan coba, beras mahal, untung petani Thailand, untung petani Vietnam, ini kan problem. Ini tiba-tiba kita udunan ke sana gitu loh. Jadi bukan tidak boleh beras mahal. Saya pikir beras mahal nggak ada masalah kok, selama yang dibeli adalah beras ini. Kemudian petani kalau untung kan mereka bukan hanya butuh beras, mereka juga butuh baju, mereka juga akan butuh asin, mereka butuh daging, butuh segala macam. Jadi duitnya pasti kemana-mana, ekonominya pasti hidup. Yang jadi masalah itu berasnya beras dari luar, Om ya? Berasnya dari luar, ya kan import. Beras yang sekarang beredar itu kan beras import. Karena satu saja misalnya, saya di sini kebutuhan dedak sebulan itu 3 ton. 3 ton. Itu susah, harganya mahal. Tapi kan beras banyak. Nah, berarti memang beras ini dedaknya tidak di sini, di mana? Di Vietnam. Iya, betul. Dilihat dari situnya aja udah kebaca. Sudah kebaca, mudah lah. Nah, Om, kalau hari ini kan Om Den itu istilahnya familiar lah di kalangan pemuda, di kalangan organisasi gitu, untuk menjadi seseorang, Om. Seperti hari ini Om Den ya. Prosesnya bagaimana, Om? Dulu nggak masih jauh lah. Kita hanya ngajak anak-anak muda tuh gini. Makanmu tidak usah tergantung pada yang lain. Makanmu harus bisa dihidupi sendiri. Kemudian kemerdekaan bicaramu tidak boleh terganggu oleh posisi kamu yang merasa terlalu rendah di hadapan orang lain, atau kamu juga merasa terlalu tinggi di hadapan yang lain. Enggak juga. Jadi ya harus merdeka, harus mandiri. Dan merdeka itu bukan hanya merdeka secara emosional, tapi itu merdeka secara pangan. Susah kita merdeka
kalau misalnya Beas masih nganjuk, kan gitu. Ya susah kita ngomong kemerdekaan seperti itu. Atau apa namanya, Asin masih nganjuk juga susah. Padahal di kita kan bisa tanah-tanah yang terlantar banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Dan menjadi seseorang kan tidak harus menjadi punya jabatan atau punya apa. Menjadi seseorang, saya pikir orang yang punya konsen memperbaiki dirinya untuk selalu lebih baik. Menjadi orang yang setiap hari jarak antara dirinya dengan cita-citanya itu makin dekat. Maka orang yang hebat itu adalah orang yang punya hanca, sehingga dia punya alasan isukan hudang teh rek naon. Ya pan ngeruskeun ka kamari. Jangan sampai misalnya hudang sare ulang-ulang, aing meunang naon. Jadi tidak ada rencana ya. Teu boga hanca. Jadi hirup mah kudu boga hanca. Nah, hanca teh artinya naon? Isuk hudang, itu alasan hudangnya pugu. Sare deui, itu pugu. Jadi salila teu boga hanca, nya teu pugu. Keren. Jadi hirup mah kudu boga hanca. Jadi memang setiap hari kita juga harus memiliki kualitas atau pembelajaran yang baru Om ya, relasi misal, terus ilmu-ilmu baru, dan secara komunikasi juga kita harus punya gaya dan skill yang baru. Nah kalau melihat hari ini Om di organisasi ya, saya lebih pengen ngobrolin organisasi karena Om Den itu organisatoris. Dalam memanage organisasi Om rasa sendiri gitu. Hari ini dengan yang dulu, karena mungkin hari ini kan kalau generasi saya banyak menyerap informasi-informasi yang banyak Om. Mudah menyerap informasi, dan mungkin dulu karena teknologinya belum berkembang juga gitu. Nah, kebanyakan hari ini yang saya lihat anak-anak muda itu lebih ke validasinya aja, ngejar validasinya aja Om. Nah, kalau dulu tuh memang ada ngejar validasi atau gimana Om? Enggak, dulu kan merasa bahwa mungkin lah ya, salah satu ikhtiar untuk naik kelas secara sosial adalah juga berorganisasi. Kebutuhan mungkin Om ya? Kebutuhan, kemudian ya kita membangun jejaring, membangun literasi itu kan di organisasi kan jauh lebih mudah. Ya. Misalnya kita sekolah agak susah, tidak punya duit. Kalau punya rekomendasi organisasi itu tentu akan jauh lebih mempermudah. Nah, kemudian juga kita merasa punya cita-cita yang cita-cita besar yang harus diperjuangkan. Nah, memperjuangkan itu kan tidak mungkin sendirian. Satu-satunya tempat yang dimana akan ada orang yang punya pemikiran yang sama, punya cita-cita yang sama, itu di organisasi. Sehingga organisasi adalah tempat cita-cita bersama itu dikejar dengan tidak mengesampingkan cita-cita orang per orang. Jadi cita-cita besar misalnya, kan nggak mungkin juga cerita bagaimana kita kaya sendirian, nggak bisa. Kaya itu harus berjamaah. Karena kaya sendirian kaya, yang lainnya miskin, angeriwe, kan gitu. Jadi ini harus bagaimana secara umum tadi kita itu maju bersama-sama. Nah, kemudian pinter juga harus berjamaah. Nggak bisa pinter sendirian. Kalau pinter sendirian nggak bisa. Kalau pinter sendirian ada diskusi jeung ucing kan nggak mungkin. Ya pinter itu harus bersama-sama. Nah, organisasi adalah saya pikir tempat bagaimana kita maju bersama-sama, bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja sehingga nanti semuanya mendapatkan hasil yang optimal. Jadi harus upskilling itu kira-kira di sana lah. Karena yang saya rasakan hari ini Om, lebih ke banyak orang yang anak muda lah ya jadi organisasi, ketua atau apa gitu. Setelah jadi ketua ya mereka nggak ngapa-ngapain lagi gitu Om, selesai jadi ketua. Ya ini soal visi saja kan, visinya sebetulnya kalau tidak punya visi agak berat. Memang visinya apa? Makanya tadi yang penting itu adalah cita-cita dulu. Nah, cita-citanya mau kemana? Mau gimana? Kan gitu. Cita-citanya mau kemana? Setelah mau kemana, nanti gimananya kan gampang. Dan harus maksa. Kita itu boleh kompromi hanya soal cara, tidak soal tujuan. Kan gitu. Soal cara boleh berkompromi. Soal tujuan kan nggak bisa. Karena misalnya Jakarta tetap di sana. Kalau tujuan kita ke Jakarta, kita misalnya bawa ke Bogor di Jakarta, kemudian ongkos karena mobil teboga, motor teboga, ongkos teboga. Udah dipindah ke Jakarta, ini mau ke Jakarta, pindah misalnya ke Pamundayan kan nggak bisa. Jakarta itu tetap di sana nggak bisa berubah. Artinya tujuan nggak bisa berubah, tapi cara boleh berubah. Punya mobil jalan pakai mobil, punya ongkos
Bisa pakai kereta, bisa pakai bus, bisa pakai pesawat kan gitu. Oke. Tidak punya mobil, tidak punya ongkos, lempang. Lempang sukuna kurang sehat, ngesot misalnya kan gitu. Oke. Nah, soal-soal yang seperti ini makanya saya pikir banyak lah, Cak. Iya. Makanya Om saya pengen menguatkan aja sih karena kebanyakan hari ini yang saya diskusikan dan dengan teman-teman juga kebanyakan ya katakanlah menolong Om, menolong secara ini ya pernah jadi ketua ini kok jadi malah jauh gitu. Iya. Ayolah aktif Ya kita kan resepnya begitu, resepnya sebelum jadi serius, setelah jadi ya nggak serius. Padahal yang butuh serius itu setelah jadi. Sebelum jadi ngapain serius kan nggak ngefek. Betul, betul. Nah, tapi kan kita kebiasaannya, nah makanya harus ada pendidikan dua arah itu. Kekuasaan juga harus dididik lewat kritik, lewat protes, kan gitu. Kemudian rakyat juga harus dididik lewat edukasi. Karena partisipasi dengan afirmasi itu harus sama. Ya. Kan gitu, partisipasi dengan afirmasi itu harus sama. Ya. Jangan sampai misalnya gini, ada orang berkekurangan, kemudian setiap orang berpikir untuk membantu kan bagus. Ya. Tapi kalau misalnya perbantuan orang tidak melahirkan semangat orang yang dibantu juga, dia untuk maju dan bisa membantu yang lain kan repot. Ya, betul. Kan gitu, orang yang ininya tetap bagus-bagus saja dia ngasih bantuan. Tapi yang dikasih bantuan kemudian menjadi tidak produktif dan dia merasa bahwa tugasnya di dunia ini hanya menerima bantuan kan kacau. Nah seharusnya kan ada kesalingan. Ya. Maka misalnya begini, saya berharap tuh kalau misalnya ada bencana, kalau ada bencana itu orang yang tertimpa bencana dia harus menguatkan dirinya bahwa dia harus kuat dan bisa menyelesaikan itu sendiri. Orang yang di luar dirinya harus merasa bahwa ini adalah tugas bersama-sama untuk saling membantu. Sehingga nanti perbantuan yang ini itu menguatkan yang sudah ada. Jadi jangan sampai misalnya kita kena sesuatu, sana naon nungguan batur, padahal dia juga bisa. Kan gitu. Jadi jangan sampai misalnya abong-abong jadi huntu lah, abong-abong jadi huntu, dahareun aya ge kudu dihuapan. Padahal kan leungeunna mah teu naon gitu loh. Leungeunna mah teu naon. Ulah ieu mah nyeri huntu gitu loh. Kunaon teu dahar, teu anu ngahuapan. Kan leungeun mah emang kokot mah biasa we atuh. Nah, hal-hal yang seperti ini saya pikir ya harus saling menguatkan, saling mengokohkan itu. Jadi jangan sampai tadi nyeri huntu itu terbikin kan ngaleungikeun produktivitas suku. Suku mah jauh tina huntu atuh biasa we kan gitu. Jadi balik lagi ke afirmasi Om ya, keyakinan afirmasi. Nah, tadi antara partisipasi dengan apa namanya ya afirmasi itu harus nyambung. Misalnya begini, soal beasiswa dari pemerintah pusat itu kan afirmasi yang bagus. Ya. Tapi kalau partisipasinya tidak ada, orang mana beasiswa, kuliah di mana? Kan mestinya beasiswa yang afirmasi itu adalah orang yang dia mau kuliah kemana, ke ITB misalnya. Ya. Dia merasa punya kemampuan secara akademik, tapi secara ekonomi dia tidak mungkin bayar. Nah, seharusnya kan begitu. Betul. Nah, kalau ini kadang-kadang beasiswa anak ayah kuliah tuh, kuliah tuh mana teh bisa gebugan namanya kudu gitu. Oke. Nah, Om, kalau kita lihat belakangan ini Om rame Om. Di Purwakarta itu rame Om dan tuh. Mengenai isu jadi bupati Om. Jadi itu gimana Om? Apakah ada ketertarikan Om? Kalau jadi bupati jadi kumis gesek. Jadi bupati jadi kumis gesek. Ya hidup itu kan jadi tidak jadi apa-apa itu tidak penting. Saya pikir yang penting kan soal hanca ya. Yang penting soal hanca. Dalam konteks kekinian soal jadi kepala daerah atau jadi apapun, saya pikir memang satu keharusan ya. Satu keharusan itu gini. Hal-hal yang seperti itu kan harus ada. Kemudian harus yang punya visi lah katakanlah. Yang belum tentukan kita bisa siapa saja sebetulnya. Nah, tapi yang jadi problem adalah ketika mencapai ke arah sana itu sebenarnya naon sih? Iya. Katanya rek naon sih? Rek naon misalnya rek bangun masyarakat. Emang satu-satunya cara ngabangun masyarakat untuk jadi bupati kan juga. Betul. Kan gitu. Betul. Emang terus mau jadi apa? Tapi kalau mau membangun masyarakat, ya jadi bupati ya jadi atau tidak jadi bupati ya bangun masyarakat itu. Iya. Kan gitu. Jangan sampai misalnya bangun neka bangun deh lah mau jadi bupati, mau jadi bupati apa moal. Kan sih kayak gitu. Oke. Orang bincang-bincang, iseng-iseng lah biasa. Oke. Nah,
terakhir Om, untuk apa ya, anak-anak muda, karena segmen ini tuh, program itu konsennya untuk anak muda Om. Bagaimana Om cara melihat anak muda ke depan, tantangan, potensi atau kesempatan Om, opportunity-nya, peluangnya? Saya pikir hidupmu ya milikmu, hidupmu harus kamu yang memperjuangkan. Tidak akan ada orang lain yang membantumu, atau tidak akan ada orang yang lain yang kasihan padamu, tidak akan ada orang lain yang mendorong untuk maju, nada. Jadi harusnya punya kemauan. Ya kalaupun tidak punya kemauan ya silakan saja, lu ngamplen sorangan kan gitu. Jadi naon, rek benang naon, rek boga naon itu urusan dinya. Kan gitu. Isukan misalnya, aina diajar henteu, sekolah henteu, kemudian produktivitas rendah. Ya kumaha maneh we, isukan jadi sampahnya maneh. Gitu, nggak ada urusan dengan yang lain kan gitu. Jangan merasa misalnya nanti kemudian kalau menjadi kelompok yang lemah, secara ekonomi miskin merasa, aduh udah saya mah miskin, ya bungan maneh. Emang kunaon sih? Emang yang ngajadikeun maneh miskin sah? Emang gua batur kan ku maneh. Eta maneh belet misalnya teh. Lu ngajadikeun maneh belet sah, apaan maneh? Karena apa tadi? Akses pendidikan banyak. Betul. Kemudian akses apapun banyak. Kemudian maneh jadi belet. Gara-gara sah, gara-gara maneh. Kan gitu. Terus itu kan aku mah maneh we. Kan gitu. Misalnya pilihannya, ya kumaha tuh abdi mah da teu bisa nanaon, kemudian menjadi maling mah maneh. Urusan itu kan di penjara sama maneh. Kan gitu. Artinya gini, kita tuh bebas memilih loh. Kita tuh bebas memilih karena kita juga bebas nanti mendapatkan pilihan kita. Jadi nanti jadi apapun kita, itu benar-benar pilihan kita. Misalnya kan sampai sekarang nggak ada orang yang larang-larang sekolah, kan nggak ada. Betul. Artinya lamun teu sekolah, lamun teu diajar salah maneh. Nggak ada orang yang larang-larang, kamu nggak boleh usaha ya. Justru cari, kan nggak ada. Benar. Orang nggak boleh berinovasi, nggak ada yang larang. Boleh usaha, boleh inovasi, boleh apapun. Termasuk boleh ngusep, kan gitu. Boleh lohar-loher empek. Jadi kalau mau maju, ya kerja keras. Kalau tidak mau, ya silakan. Pilihannya sederhana. Arek ripuh pakokolot, arek ripuh keur ngora, gah itu mah. Kan gitu. Lamun hayang ripuh keur ngora, sok aina kabeh pake tenaga, pikiran, kan gitunya. Fisik, ajang naon, ajang maju. Dina isukan teu maju ge terbiasa ripuh. Ya betul. Kan gitu. Atau misalnya saya mah tidak mau sekolah teu hayang itu hayang. Sebegitu ikuti sok ka hayangna. Isukan amruk jadi sampah. Maneh we. Kan gitu. Kan eta kumaha maneh. Jadi makanya saya tidak akan mengajak hal-hal misalnya, oh itu kudu maju teh. Maneh we. Arek maju deh yang maneh. Kan gitu. Arek isukan tilep hayang maneh. Kan eueuh masalah. Ngan meureunana ge kita tidak mungkin bicara ide-ide yang besar. Kita tidak mungkin ngomong tentang Indonesia, ngomong tentang Purwakarta, ngomong maneh nawe gagal. Perbaikilah dirimu. Setelah itu kita bicarakan yang lain. Karena kalau kamu bicara yang besar-besar, berarti omonganmu itu tidak ngepek pada dirimu buat apa? Betul. Kira-kira buat dirimu merdeka kalau mau. Kalau misalnya mau dirimu terjajah, silakan, itu urusanmu. Dirimu sendiri dulu. Dirimu sendirilah. Ya, ngapain juga misalnya mikir yang lain gimana? Mikiran maneh. Jangan sampai begini. Kita mikir santunan untuk orang lain. Maneh nage santunan. Maneh betul lah ngarepkeun santunan ti batur heula. Kalau kemikiran nyantuni yang lain, kan gitu. Menarik. Oke Om, terima kasih banyak waktunya. Siap non tadi. Sudah memberikan energi dan juga apa ya istilahnya afirmasi positif lah untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh teman-teman yang hadir di sini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.